Bab 2031. Pada akhirnya, dunia ini memang berbicara dengan kekuatan. Seandainya Afkar hanyalah bibit bintang biasa yang masih berada di tingkat pencapaian agung, dengan daya tempur yang setara, maka apapun yang ia lakukan barusan mungkin tak akan diberi banyak toleransi oleh organisasi penjaga ketertiban. Tak akan ada perdebatan panjang. Semuanya bisa saja berakhir dalam sekejap. Namun kenyataannya berbeda. Kekuatan Afkar telah melampaui 18 pelindung dunia, bahkan lebih unggul dari Ewaldo yang selama ini dikenal sebagai yang terkuat di antara mereka. Ia bahkan mampu berdiri sejajar menghadapi Jensen tanpa terdesak. Dengan kemampuan seperti itu, Afkar jelas sudah memiliki posisi untuk berbicara langsung dengan jajaran atas organisasi penjaga ketertiban. Jensen sendiri bukan hanya menghargainya, tetapi juga menunjukkan ketertarikan untuk menariknya bergabung. Bahkan ketika Afkar dengan jujur mengatakan bahwa ia masih akan membantu iblis pemusnah dunia 9 Phoenix, hal tersebut masih bisa dimaklumi. Sejak awal, dunia memang tidak pernah sepenuhnya adil. Aturan seringkali hanya menjadi pagar bagi mereka yang lemah. Bahkan di dunia kultivasi, prinsip itu tetap berlaku. Setelah Jensen selesai berbicara, tatapan Afkar sedikit berubah. Ia mengangguk pelan. Baik, aku setuju. Merupakan kehormatan bagiku untuk bergabung dengan organisasi penjaga ketertiban. Walau masih menyimpan beberapa kartu truf yang belum digunakan, Afkar tahu kapan harus berhenti. Karena Jensen sudah lebih dulu memilih mengakhiri pertarungan dan tidak berniat melanjutkannya, ia pun memutuskan tidak perlu memaksakan keadaan. Jika pertarungan benar-benar diteruskan hingga batas akhir, kemungkinan besar ia harus membuka seluruh kemampuannya. Dan itu pun belum tentu menjamin kemenangan. Membuka semua rahasia di hadapan orang lain bukanlah langkah yang bijak. Mendengar jawaban itu, senyum puas muncul di wajah Jensen. Nah, begitu dong. Kalau begitu, masih ada urusan yang perlu kamu selesaikan di sini. Kalau tidak, ikut aku ke markas besar organisasi penjaga ketertiban untuk bersumpah kepada kehendak alam. Setelah itu, kamu juga akan menerima beberapa penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas bergabungnya kamu. Ekspresi Afkar sedikit berubah, lalu ia mengangguk. Baik, aku akan kembali sebentar untuk menjelaskan semuanya. Kemudian ia tersenyum tipis. Oh ya, soal tugas menghancurkan sekte Riguna, itu sudah dianggap selesai, bukan? Hadiah yang dijanjikan sebelumnya masih berlaku, kan? Tugas, hadiah. Jensen tampak bingung sejenak. Sebelumnya, Rivo memang menjanjikan bahwa jika Afkar berhasil menuntaskan misi tersebut, ia akan mendapatkan kesempatan khusus dari hasil eksplorasi reruntuhan luar wilayah. Hal sekecil itu tentu tidak sampai ke telinga Jensen. Melihat reaksi tersebut, Afkar menjelaskan, itu janji Pak Rivo. Kurasa Pak Ewaldo dan Colin juga mengetahuinya. Karena Ewaldo dan yang lain sempat terlibat dalam rencana sebelumnya, mereka pasti sudah mendengar kesepakatan itu. Jensen pun menoleh ke arah Ewaldo dan Colin di bawah, lalu menanyakan kebenarannya melalui transmisi indera. Setelah mendapat konfirmasi, ia berkata santai. Kalau hanya berlatih 1 bulan di kolam surya rembulan, itu bukan masalah. Organisasi penjaga ketertiban tidak akan mengingkari janji. Bagus sekali, jawab Afkar dengan senyum ringan. Masih ada satu hal lagi yang ingin kusampaikan. Apa itu? Katakan saja. Karena Afkar telah menyetujui untuk bergabung dan bersedia mengucapkan sumpah kepada kehendak alam, sikap Jensen jelas jauh lebih ramah. Seorang ahli dengan daya tempur setara tingkat penyeberangan petaka akhir memang layak diperlakukan istimewa. Selain itu, pandangannya terhadap Afkar juga berubah, dari rasa kesal menjadi penghargaan. Pertarungan jarak dekat tadi bahkan membuat Jensen merasa puas. Selama permintaan Afkar tidak berlebihan, ia merasa masih bisa mengambil keputusan untuk menyetujuinya. Perlu diketahui, usia Afkar bahkan belum genap 30 tahun. Potensi seperti ini sungguh luar biasa. Belum lagi, di belakangnya ada Emerson. Afkar pun berbicara dengan hati-hati. Sebelumnya, Jessica menyusun rencana untuk mencelakaiku. Namun pada akhirnya, keadaan berbalik, dan dia gugur di tanganku. Itu saja. Jensen mengangkat alis. Jessica. Ia tersenyum tipis sambil menggeleng. Afkar, keberanianmu memang luar biasa. Terus terang, aku sendiri tidak terlalu menyukainya. Tapi kalau orang lain yang menjatuhkannya,
aku mungkin tidak akan tinggal diam. Karena dia lebih dulu berniat mencelakaimu, maka tindakanmu masih bisa dianggap sebagai pembelaan diri. Namun sebagai bentuk sanksi simbolis, waktu kultivasimu di kolam surya rembulan dikurangi dari 1 bulan menjadi 25 hari. Afkar langsung memegang kepalanya. Serius, kejam sekali. Mendengar itu, Jensen hampir saja kehilangan kesabaran. Kejam, ia tahu tidak bahwa hukuman ini sebenarnya sudah sangat ringan. Afkar telah menjatuhkan mantan kepala Aula Banda. Jika bukan karena situasi khusus, apakah mungkin hanya diberi pengurangan 5 hari? Haruskah sekalian diberi bonus? Anak ini benar-benar sudah beruntung tapi masih sempat mengeluh. Kalau begitu, bagaimana kalau dikurangi jadi setengah bulan saja? Tanya Jensen dengan nada tidak sabar. Jangan, senior, kita bisa bicarakan baik-baik. 25 hari saja. Aku terima. Afkar buru-buru mengangkat tangan. Cepat kembali dan selesaikan semua urusanmu. Setelah itu, ikut aku ke markas besar organisasi penjaga ketertiban. Ujar Jensen dengan wajah dingin. Andai Jessica masih bisa menyaksikan semua ini, mungkin ia akan sangat kesal. Sebagai mantan kepala Aula Banda, nilainya kini seolah hanya setara 5 hari waktu kultivasi. Dan yang lebih ironis, Afkar masih merasa itu terlalu berat. Di sisi lain, Afkar kembali ke kota Bungsona untuk menjelaskan semuanya kepada Aurel dan yang lain. Setelah urusan selesai, ia pun pergi bersama Jensen dan 2 orang lainnya. Permintaan Jensen agar ia bergabung dengan organisasi penjaga ketertiban dan mengucapkan sumpah kehendak alam sebenarnya tidak membuat Afkar merasa terbebani. Karena ia tahu satu hal dengan sangat jelas. Dirinya sama sekali tidak benar-benar terikat oleh sumpah kehendak alam itu. Jika memang terikat sepenuhnya, maka saat ia bertarung habis-habisan melawan Ewaldo dan yang lain demi menyelamatkan Felicia sebelumnya, jiwa dan raganya mungkin sudah lama runtuh. Bab 2032. Dengan keberadaan kehendak Dewa Pangu yang bersemayam di lautan kesadarannya, sumpah kepada kehendak alam dunia ini pada dasarnya tidak memiliki pengaruh nyata terhadap Afkar. Baginya, bersumpah atau tidak, semuanya hanyalah formalitas. Bergabung dengan organisasi penjaga ketertiban. Tidak masalah. Mengambil manfaat yang ada, tentu saja. Kalau suatu hari nanti terjadi benturan lagi, bahkan jika ia kembali berdiri berseberangan dengan organisasi itu, Afkar sama sekali tidak merasa gentar. Seandainya Jensen mengetahui isi pikiran Afkar saat ini, mungkin ekspresinya akan sulit digambarkan. Sehari kemudian, Afkar mengikuti Jensen menuju markas besar organisasi penjaga ketertiban. Berdasarkan pembagian wilayah lama, lokasi ini dahulu termasuk dalam Provinsi Zoda. Namun kini, setelah dunia mengalami perubahan besar dan meluas berkali-kali lipat, batas-batas wilayah lama sudah hampir tak bisa dikenali. Pegunungan seperti Gunung Gomer yang dulu dianggap megah kini tampak biasa saja dibandingkan bentang alam yang baru. Markas besar organisasi penjaga ketertiban berdiri di tengah rangkaian pegunungan tinggi yang dipenuhi energi spiritual. Dari kejauhan, tempat itu terlihat seperti kompleks istana kuno yang agung. Sebuah formasi pelindung raksasa membentuk dinding energi yang membungkus area seluas jutaan meter persegi. Bahkan seorang ahli tingkat puncak penyeberangan petaka pun tidak akan mudah menembus pertahanan tersebut. Setelah memasuki kompleks itu, Afkar dan Jensen melewati berbagai bangunan megah dan lorong panjang sebelum akhirnya tiba di jalur menuju bawah tanah. Mereka terus turun, hingga lebih dari 10.000 meter di bawah permukaan. Afkar segera menyadari bahwa di bawah sana terbentang dunia lain yang luas. Ternyata, basis di permukaan hanyalah bagian luar. Inti markas sebenarnya justru berada di kedalaman ini. Sepanjang perjalanan, Afkar merasakan energi spiritual yang semakin pekat dan murni. Ketika mereka tiba di pusat basis bawah tanah, Afkar melihat pemandangan unik. Di luar dinding energi pelindung, tampak hujan turun. Namun itu bukan hujan biasa. Tetesan yang jatuh adalah cairan energi spiritual yang terkondensasi, membentuk hujan cahaya yang berkilau. Benar-benar di luar dugaan, markas besar organisasi penjaga ketertiban ternyata tersembunyi di dunia bawah tanah seperti ini, ujar Afkar dengan nada kagum. Dulu, ketika menonton film fiksi ilmiah, ia selalu menganggap ide tentang dunia di dalam bumi hanyalah imajinasi belaka. Kini,
kenyataannya berdiri tepat di hadapannya. Namun Jensen menggeleng pelan. Tempat ini belum bisa disebut sebagai dunia inti bumi yang sesungguhnya. Ini hanya basis bawah tanah. Dunia inti yang sebenarnya berada jauh lebih dalam. Itu adalah wilayah yang diciptakan oleh perwujudan kehendak alam bumi. Bahkan sebagai utusan penakluk iblis, aku pun tidak punya hak untuk memasukinya. Hanya utusan kehendak yang bisa. Jensen tidak melanjutkan penjelasannya. Ia tidak menyebut bahwa dunia inti bumi pernah mengalami guncangan besar akibat serangan dewa iblis Rivaldo. Kekacauan yang kini terjadi di dunia, termasuk kebangkitan energi spiritual, berakar dari keretakan penghalang dunia inti tersebut. Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah aula luas di jantung basis bawah tanah. Tempat itu mengingatkan Afkar pada cabang organisasi di gurun pasir yang pernah ia datangi untuk mengucapkan sumpah kehendak alam. Di atas kepala mereka terbentang langit buatan menyerupai hamparan bintang. Dari sana memancar tekanan khas yang terasa seperti tatapan kehendak alam. Siapapun yang berdiri di aula itu akan merasa seolah dirinya diawasi dan diselimuti kekuatan tak terlihat. Afkar, ujar Jensen, setelah kamu resmi bergabung, dengan kekuatanmu saat ini, kamu memenuhi syarat menjadi utusan penakluk iblis tamu. Dari sisi tingkatan, posisimu setara denganku. Hanya saja, kewenanganmu tidak sepenuhnya sama. Kamu tidak bisa mengerahkan 18 pelindung dunia. Namun untuk para tetua dan diaken di aula banda, bahkan ketua aula sekalipun, kamu punya wewenang untuk memberi arahan. Utusan penakluk iblis tamu. Afkar mengangkat alis. Ia benar-benar tidak menyangka akan memperoleh posisi sebesar itu. Jika Aidil masih hidup, bukankah ia bahkan bisa memberikan perintah langsung kepadanya? Jensen melanjutkan. Pemimpin tertinggi organisasi ini adalah utusan kehendak. Dia mampu berkomunikasi langsung dengan perwujudan kehendak alam. Di bawahnya ada kami berempat, para penakluk iblis. Lalu di bawah kami, ada 18 pelindung dunia. Itulah struktur inti organisasi. Selain itu, ada banyak tamu kehormatan. Saat dibutuhkan, mereka akan berdiri bersama organisasi. Banyak di antara mereka berasal dari era purba atau wilayah kuno. Jumlah yang berada di tingkat puncak penyeberangan petaka saja sudah lebih dari 20 orang. Beberapa bahkan tokoh legendaris dari masa lampau. Ngomong-ngomong, gurumu juga pernah menjadi target perekrutan sebagai tamu kehormatan. Tapi pendekar pedang Emerson selalu bersikap setengah hati. Sedangkan kamu, begitu bergabung, langsung memenuhi syarat sebagai penakluk iblis tamu. Tentu saja, keputusan resmi tetap menunggu kembalinya utusan kehendak. Sebelum itu, kamu harus mengucapkan sumpah kehendak alam. Setelahnya, aku akan membawamu ke kolam surya dan rembulan. Kamu bisa langsung berlatih di sana. Mendengar itu, mata Afkar berbinar. Bayangan tentang kolam surya dan rembulan segera memenuhi pikirannya. Dalam 25 hari, mungkinkah kekuatan fisiknya dan tingkat jiwanya meningkat satu tingkat lagi? Selain itu, ia juga bisa segera memperbaiki cermin ujian. Antusiasme pun memenuhi hatinya. Bab 2033. Atas arahan Jensen, Afkar akhirnya mengucapkan sumpah kepada kehendak alam dan resmi menjadi bagian dari organisasi penjaga ketertiban. Setelah prosesi itu selesai, raut wajah Jensen terlihat jauh lebih santai, bahkan tak bisa menyembunyikan rasa puasnya. Bagaimanapun juga, kekuatan Afkar kini sudah setara dengan para ahli tingkat akhir fase penyeberangan petaka. Artinya, organisasi baru saja memperoleh satu lagi sosok kuat. Bukan hanya kuat, tetapi juga masih muda, berpotensi besar, dan memiliki latar belakang yang tidak sederhana. Afkar, mulai sekarang kita berada di pihak yang sama, ujar Jensen. Tapi ada satu hal yang harus kuingatkan. Para ahli yang mencapai tingkat penyeberangan petaka berpotensi memicu bencana surgawi. Walaupun tingkat kultivasimu belum benar-benar sampai di sana, kekuatan tempurmu sudah menyamai mereka. Artinya, kalau suatu saat kamu bertarung dan menunjukkan kekuatan setara tingkat akhir fase penyeberangan petaka, ada kemungkinan kamu akan memancing turunnya bencana surgawi. Kamu harus mempertimbangkan hal ini setiap kali bertarung. Dalam situasi normal mungkin tidak terjadi apa-apa. Tapi di momen tertentu, itu bisa menjadi risiko. Tentu saja, risiko itu juga bisa kamu ubah menjadi senjata tersembunyi. Nada Jensen terdengar serius. Afkar mengeluarkan suara pelan. Oh.
Ia mengepalkan tangan. Terima kasih atas pengingatnya, senior. Aku akan mengingatnya. Jadi, jika ia bertarung habis-habisan dan mengeluarkan kekuatan penuh, masih ada kemungkinan dirinya disambar petir surgawi. Dalam hati, Afkar hanya bisa menghela napas panjang. Namun ia tahu, ucapan Jensen masuk akal. Itu bisa menjadi kelemahan, tapi juga bisa menjadi kartu truf. Jika bencana surgawi benar-benar turun, siapapun yang berada di sekitarnya bisa ikut terkena dampaknya. Seperti sebelumnya, ketika ia menyeret Ewaldo dan 4 orang lainnya ke dalam situasi yang nyaris tak terkendali. Meski begitu, hal semacam itu tetap tidak bisa sepenuhnya direncanakan. Faktor keberuntungan juga berperan besar. Seperti apa bencana surgawi yang akan kualami nanti? Dan seberapa kuat? Gumamnya dalam hati. Meski penasaran, ia tidak terlalu memikirkannya. Baginya, bencana apapun rasanya tak akan lebih mengerikan daripada petir penyeberangan petaka yang dulu dipicu oleh 9 Phoenix. Saat itu, karena karma berat dan lonjakan kekuatan besar, 9 Phoenix memancing petir yang luar biasa dahsyat. Bahkan dalam kondisi seperti itu, Afkar hampir mampu bertahan sampai akhir. Jika bencana lain datang, ia merasa masih sanggup menghadapinya. Kalau tidak turun, tentu lebih baik. Tapi kalau benar-benar turun saat ia bertarung, lawannya mungkin justru yang akan kelimpungan. Setelah itu, Jensen membawa Afkar kembali ke markas utama di permukaan. Di sepanjang perjalanan, Afkar kembali melihat fenomena hujan energi spiritual yang turun di luar dinding pelindung. Pemandangan itu memunculkan satu gagasan di benaknya. Ia memiliki pusat energi asal bumi yang memungkinkannya mengendalikan energi langit dan bumi dalam radius belasan kilometer, lalu membentuk badai energi spiritual yang dahsyat. Kemanapun badai itu menyapu, segalanya akan luluh lantak tanpa sisa. Kalau begitu, apakah kekuatan badai itu bergantung pada jumlah energi di sekitarnya? Semakin kaya energi spiritual suatu tempat, semakin mengerikan pula daya rusaknya. Bagaimana jadinya jika kemampuan itu dilepaskan di dalam markas bawah tanah organisasi penjaga ketertiban? Begitu pikiran itu muncul, Afkar sendiri langsung merasa ngeri. Ia buru-buru menghapus bayangan tersebut. Jika benar-benar nekat mencobanya, bisa-bisa seluruh organisasi memburunya tanpa ampun. Tentu saja, Jensen tidak tahu isi pikiran Afkar. Kalau sampai tahu, mungkin ia tak akan pernah membawa pemuda ini ke pusat markas. Setengah jam kemudian, mereka tiba di markas pusat di permukaan tanah, tepatnya di lantai paling atas sebuah menara setinggi 100 meter. Jensen membuka sebuah pintu batu besar. Seketika, gelombang energi surya dan rembulan yang sangat pekat menyambut Afkar. Kepadatannya jauh melampaui yang pernah ia rasakan saat mengikuti seleksi bibit bintang di dalam cermin ujian. Dan itu belum semuanya. Di balik pintu batu, terdapat sebuah ruangan rahasia dengan cekungan raksasa sebesar kolam renang. Di dalamnya beriak cairan berwarna perak keputihan, energi surya dan rembulan yang telah terkondensasi menjadi bentuk cair. Hati Afkar bergetar, matanya berbinar terang. Energi surya dan rembulan bisa menjadi cairan. Ini benar-benar luar biasa. Masuklah, kamu bisa berkultivasi di sini selama 25 hari. Gunakan kesempatan ini sebaik mungkin, ujar Jensen sambil tertawa kecil melihat ekspresi takjub Afkar. Dalam hati, Jensen merasa puas. Anak ini mungkin berbakat dan kuat, tapi tetap saja belum banyak melihat dunia. Sekarang ia sudah menyaksikan sendiri fondasi organisasi penjaga ketertiban. Jika ia berkontribusi dengan baik, sumber daya yang lebih besar tentu akan terbuka baginya. Baik, terima kasih, senior. Kalau begitu aku tidak akan menahan diri, jawab Afkar cepat. Ia bahkan hampir melompat langsung ke dalam cekungan tersebut. Namun seketika Jensen berseru, tunggu. Anak muda, jangan pernah masuk langsung ke dalam kolam surya rembulan. Dengan kekuatanku saja, aku bisa langsung luluh jika nekat masuk. Energi matahari di dalamnya cukup untuk membuat tubuhmu tak mampu menahannya. Afkar langsung menghentikan langkahnya. Baik. Kelopak matanya berkedut. Ia kembali menatap kolam itu dengan campuran kagum dan waspada. Jensen memiliki tubuh suci purba yang luar biasa kuat, namun bahkan ia mengakui tak sanggup menahan kekuatan di dalam kolam itu. Ini berarti kolam surya rembulan benar-benar berbahaya. Masuk akal, energi matahari setara dengan energi sebuah bintang.
Jika energi seperti itu dipadatkan menjadi cairan, tentu efeknya tak bisa dianggap remeh. Pada dasarnya, memanfaatkan energi matahari untuk memperkuat tubuh berarti menghancurkan terlebih dahulu, lalu memulihkannya kembali. Jika kadarnya terlalu tinggi, tubuh seorang kultivator bisa saja tak mampu bertahan. Menyadari itu, Afkar menenangkan diri. Ia menekan rasa bersemangatnya dan melangkah masuk dengan jauh lebih hati-hati. Melihat itu, Jensen tidak berkata apa-apa lagi. Setelah menutup pintu batu, ia pun pergi. Kemungkinan besar, pemuda itu memang akan menghabiskan 25 hari penuh di dalam ruangan tersebut. Bab 2034. Setelah benar-benar masuk ke dalam ruangan rahasia itu dan memastikan Jensen sudah pergi cukup jauh, Afkar tidak langsung duduk bermeditasi. Sebaliknya, rasa penasaran kembali muncul di hatinya. Ia berjalan perlahan ke tepi kolam surya rembulan. Dengan sangat hati-hati, ia mengulurkan satu jari ke arah permukaan cairan perak keputihan itu. Jika tidak mencobanya sendiri, ia merasa belum benar-benar puas. Tentu saja, ia tidak sebodoh itu untuk langsung menceburkan seluruh tubuhnya. Dalam pikirannya, kalau hanya satu jari yang terdampak, tubuh abadinya masih mampu memulihkannya. Sret, zes. Begitu ujung jarinya menyentuh cairan energi tersebut, rasa panas luar biasa langsung menyambar. Pupil Afkar menyempit tajam. Dalam sekejap, jari tengah tangan kanannya lenyap begitu saja, seolah tersapu tanpa sisa. Swoosh! Wajahnya langsung berubah. Ia segera menarik tangannya dan mundur 3 langkah dari kolam. Gila, separah ini, gumamnya pelan. Baiklah, lebih aman mengikuti petunjuk dan berlatih dari luar saja. Meski tersenyum tipis, sisa rasa ngeri masih terasa jelas di hatinya. Tak lama kemudian, jarinya beregenerasi kembali. Setelah menenangkan diri, Afkar mulai menjalankan teknik dualitas surya rembulan dari luar kolam, menyerap energi secara perlahan dan terkontrol. Sayang sekali jimat awan asap cuma satu, gumamnya lagi. Kalau bisa membuat satu ruang waktu lagi dengan percepatan 10 kali lipat, 25 hari ini bisa terasa seperti 250 hari. Ia menggeleng sendiri. Sudahlah, tak perlu memaksakan. Lagi pula, angka 250 juga terdengar kurang beruntung. Sementara itu, di dunia luar, perubahan besar terus berlangsung. Melimpahnya energi spiritual membuat banyak wilayah tersembunyi kehilangan pelindungnya. Formasi dan dinding pembatas yang dulu menutup tempat-tempat rahasia kini runtuh satu persatu. Wilayah purba, kawasan kuno, bahkan beberapa tempat yang selama ini terisolasi mulai menampakkan diri. Namun masih ada area yang tetap tersembunyi sangat dalam, termasuk beberapa markas aliansi pemusnah dunia. Di sebuah wilayah tertutup yang menjadi pusat aliansi pemusnah dunia, berdiri aula besar dengan suasana gelap dan menekan. Di singgasana tertinggi, sesosok bayangan duduk diam. Tubuhnya diselimuti api hitam yang berkobar tenang. Wajahnya tak terlihat jelas, yang tampak hanya siluet dan aura iblis yang kuat. Di bawahnya, para iblis agung duduk berjajar. Di antara mereka, 9 Phoenix yang baru saja melangkah ke tingkat akhir fase penyeberangan petaka berdiri dengan sikap tegap. 9 Phoenix, suara berat terdengar dari singgasana. Kudengar kamu memiliki ikatan karma dengan Afkar, bibit bintang dari organisasi penjaga ketertiban. Bahkan dia pernah mempertaruhkan dirinya demi melindungimu. 9 Phoenix menjawab dengan dingin. Raja Iblis, dia mungkin masih menganggapku sebagai sosok yang dulu pernah bersamanya. Namun ingatan terkait identitas itu sudah kuhapus. Aku sendiri tak menyangka dia masih bersikap sejauh itu. Kalau begitu bukankah itu bagus? Ujar bayangan hitam itu pelan. Kalau dia masih terikat padamu, kenapa tidak dimanfaatkan untuk menariknya ke pihak kita? Potensinya besar, dan di belakangnya ada pendekar pedang tingkat puncak. Nilainya tidak kecil. Mendengar itu, ekspresi 9 Phoenix berubah beberapa kali. Aku akan mencoba, jawabnya akhirnya, meski nada suaranya tak sepenuhnya yakin. Sosok di singgasana mengangguk pelan. Namun tiba-tiba, Nebraksa berdiri. Raja Iblis, sebelumnya aku dan Yasin sudah mencoba membujuk Afkar. Sikapnya sangat tegas. Peluangnya tidak terlalu besar. Oh, Yasin, benarkah begitu? Tanya Raja Iblis. Lemuel pun berdiri. Benar, tapi juga tidak bisa dibilang mustahil.
1 atau 2 kali percobaan belum tentu cukup. Jika kita terus mencoba, apalagi dengan bantuan 9 Phoenix, mungkin masih ada celah. Salah satu iblis lainnya mencibir. Celah apa? Bibit bintang itu sudah bersumpah pada kehendak alam untuk melindunginya. Kecuali dia ingin menerima konsekuensi berat, bagaimana mungkin dia berbalik arah? Menurutku tak perlu membuang waktu. Tak usah direkrut. Langsung saja singkirkan dia. Begitu kalimat itu terlontar, aura 9 Phoenix langsung berubah. Sepasang matanya memancarkan cahaya ungu tipis. Berani sekali kamu berkata seperti itu. Iblis yang tadi berbicara mendengus. Apa, kamu mau menentangku hanya karena seorang bibit bintang? Kalau kamu berani menyentuh Afkar, aku juga tidak akan tinggal diam, balas 9 Phoenix dengan suara dingin. Waktu bisa mengubah siapapun. Bahkan jiwa yang telah hidup puluhan ribu tahun pun tak luput dari perubahan. Meski ingatan Felicia telah terhapus, tindakan Afkar yang pernah berdiri di depannya tanpa ragu tetap membekas. Terlebih lagi, ia baru mengetahui bahwa Afkar bahkan siap menghadapi risiko besar demi melindunginya. Karena itu, saat mendengar seseorang ingin menyingkirkan Afkar, reaksinya muncul tanpa berpikir panjang. 9 Phoenix, apa maksudmu? Apa kamu mulai condong ke pihak penjaga? Tuduh iblis itu tajam. Omong kosong, aku hanya melindungi satu orang. Itu tidak ada hubungannya dengan posisiku di aliansi. Jawabnya tegas. Cukup. Suara berat Raja Iblis menggema, menghentikan perdebatan. Soal Afkar, untuk sementara tidak perlu dipermasalahkan. Mau didekati atau diabaikan, bukan hal penting saat ini. Mendengar keputusan itu, ekspresi 9 Phoenix akhirnya sedikit melunak. Ia membungkuk hormat. Terima kasih, Raja Iblis. Bab 2035. 2 jam berselang. Di sebuah ruangan rahasia yang terpisah dari dunia luar, seluruh jejak energi benar-benar terisolasi, seolah tempat itu tidak tersentuh siapapun. Bayangan gelap Rivaldo dari aliansi pemusnah dunia duduk diam di sana. Sosoknya tampak samar, kadang terlihat jelas, kadang memudar seperti kabut. Di hadapannya berdiri makhluk bertubuh besar dengan kulit pucat kebiruan. Sepasang matanya menyala merah, dan dari tubuhnya memancar aura kelam yang berat, menghadirkan hawa dingin yang membuat suasana terasa mencekam. Hormatku pada Raja Iblis. Apakah ada tugas yang ingin Anda sampaikan? Tanyanya penuh takzim. Dia adalah Jeroma, sosok leluhur zombie dalam legenda kuno yang namanya kerap disebut dalam mitologi lama. Bantu aku menyingkirkan Afkar, tapi pastikan tak seorang pun tahu bahwa ini perintah aliansi pemusnah dunia. Akan lebih baik jika semuanya mengira organisasi penjaga ketertiban yang melakukannya. Suara Raja Iblis terdengar rendah dan dingin. Mendengar itu, wajah Jeroma langsung mengeras. Baik, Raja Iblis, saya mengerti. Pergilah, laksanakan. Raja Iblis mengibaskan tangannya ringan. Setelah Jeroma menghilang, pemimpin tertinggi aliansi pemusnah dunia itu bergumam pelan pada dirinya sendiri. 9 Phoenix adalah eksistensi yang pernah mencapai tingkat penyeberangan petaka tahap puncak akhir di kehidupan sebelumnya. Di masa depan, dia pasti akan menjadi salah satu pilar utama aliansi. Orang sekuat itu tak boleh dibiarkan goyah. Tapi sekarang, hanya karena Afkar, dia justru berbenturan dengan para iblis besar lainnya. Ini pertanda yang berbahaya. Afkar sebenarnya bukan ancaman besar. Namun dia adalah simpul batin bagi 9 Phoenix. Hanya dengan menyingkirkannya, 9 Phoenix bisa benar-benar fokus dan berdiri teguh pada jalannya. Di tempat lain, di markas pusat organisasi penjaga ketertiban, 4 utusan penakluk iblis utama tengah berkumpul. Jensen, ku dengar kamu mengundang bibit bintang bernama Afkar untuk bergabung dengan penjaga ketertiban. Bahkan memberinya posisi utusan penakluk iblis tamu. Tanya Mirdo dengan suara berat. Benar, ada yang salah. Jawab Jensen tenang. Aku pernah bertarung dengannya. Kekuatannya setara tingkat penyeberangan petaka tahap akhir. Kalau dari sisi kemampuan, dia memang pantas, lanjut Jensen tanpa ragu. Dari sisi kekuatan, iya. Tapi bagaimana dengan tindakannya? Sela Lebrano sambil mengernyit. Aku dengar dia pernah mati-matian melindungi 9 Phoenix, bahkan hampir membawa Ewaldo dan 4 lainnya ke situasi yang sangat berbahaya. Aku tahu soal itu. Sudah kuselesaikan, ucap Jensen santai. Dia hanya terlalu terikat secara emosional dengan 9 Phoenix.
Itu bukan soal pendirian. Lagi pula, dia sudah kembali mengucapkan sumpah kehendak alam dan tak akan merugikan petinggi penjaga ketertiban. Saat itu, Elon mengusap janggutnya perlahan. Tatapannya dalam. Afkar memang layak direkrut, tapi kita harus memastikan dia tidak akan berbalik arah. Sumpah saja belum tentu cukup. Anak ini bertindak berdasarkan perasaan. Kalau sudah nekat, sumpah pun mungkin tak dipedulikannya. Buktinya, dia tetap melindungi 9 Phoenix meski harus mempertaruhkan segalanya. Jadi, silakan rekrut dia. Tapi kita harus memperkuat pendiriannya. Memperkuat pendirian. Jensen mengangkat alis. Ya, cara terbaik adalah membuatnya membenci iblis pemusnah dunia. Tatapan Elon berubah tajam, senyum tipis terukir di wajahnya. Bagaimana caranya? Sederhana, jawab Elon pelan. Biarkan iblis pemusnah dunia menghancurkan orang-orang yang dia pedulikan. Dengan begitu, Afkar akan bermusuhan dengan mereka sampai akhir. Sekte Surya Rembulan, keluarga Rajendra kuno, keluarga Argava kuno, semua itu bisa saja dijadikan sasaran. Ucapan itu membuat keempat utusan saling pandang. Tentu saja mereka tak mungkin bisa mengendalikan iblis pemusnah dunia. Namun, mereka bisa mengirim orang untuk menyamar. Mereka sendiri tak mungkin turun tangan agar tidak meninggalkan jejak. Tapi para utusan tamu dari penjaga ketertiban, bisa dimanfaatkan. Hari demi hari berlalu. Tanpa terasa, Afkar telah berlatih di kolam surya dan rembulan selama 10 hari penuh. Ia membuka mata dan tersenyum pahit. Sepertinya nggak berhasil. 10 hari ini, kekuatan tubuh fisikku hampir nggak meningkat. Tingkat jiwa memang naik sedikit, tapi hasilnya juga nggak signifikan. Sebelumnya, ia berharap memasuki kolam surya dan rembulan bisa mendorong tubuh fisik dan jiwanya naik 1 tingkat lagi. Namun kenyataannya jauh dari harapan. Setelah tubuh fisiknya mencapai tingkat abadi, melangkah lebih jauh ternyata sangat sulit. Dari sini terlihat jelas, melatih tubuh fisik memang jauh lebih berat dibandingkan melatih energi. Begitu pula dengan tingkat jiwa. Setelah mencapai tahap perwujudan nyata, hanya mengandalkan kekuatan rembulan untuk meningkatkannya terasa sangat lambat. Bagi Afkar yang kini memiliki tubuh abadi dan tingkat jiwa perwujudan nyata, teknik dualitas surya rembulan mulai terasa kurang efektif. Kalau kecepatannya seperti ini, bahkan 100 hari di sini pun belum tentu membuat tubuh fisikku meningkat. Hampir nggak ada gunanya. Tingkat jiwa juga sama saja. Ia menarik napas panjang. Lebih baik aku gunakan waktu ini untuk memperbaiki cermin ujian. Dulu Ricardo pernah bilang, kalau cermin ujian dipulihkan sepenuhnya, benda itu akan sangat membantuku. Aku penasaran, sehebat apa sebenarnya artefak tingkat tinggi yang memiliki dunia kecil di dalamnya. Tatapan Afkar pun berubah serius. Ia bersiap memulai langkah berikutnya.